Ya pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi dan juga yang menjadi sejumlah isu-isu utama memang menjadi pembahasan pemerintah pada saat ini. Dan salah satunya juga ada terkait dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan juga hasil sensus pertanian 2023 menunjukkan tingkat pendapatan petani yang rendah dalam 10 tahun terakhir, di mana begitu pula dengan luas lahan garapan petani yang terus turun setiap tahunnya. Pendapatan rumah tangga petani dalam setahun sekitar 26,5 juta rupiah, yang artinya sekitar 2,2 juta per bulan atau jauh di bawah rata-rata UMR di banyak tempat. Fakta itu setali tidak uang dengan luas lahan pertanian yang menyusut tiap tahun akibat alih fungsi lahan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 26 September 2024 dengan tema Nasib Tragis Negeri Agraris. Bersama saya Yohana Margarita. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Yohana. Mas Arief, sedikit saja sebelum kita masuk ke headline utama kita, nasib tragis negeri agraris ini memang setragis itu ya Mas, bahwa kita negara pertanian tapi justru kesejahteraan para petaninya pun juga terendah mungkin ya di ASEAN ya? Ya, kalau kita lihat ya, bagaimana kontribusi dari sektor pertanian pada pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia itu dalam kondisi seperti hari ini pun masih menyumbang nomor 2 ya dari setelah sektor manufaktur. Nah, hal-hal yang kita lihat adalah dalam posisi mereka para petani ini atau pertanian masih mengkontribusikan PDB kurang lebih 13%, itu pun kita melihat bahwa mereka masih sangat penuh perjuangan dan penderitaan. Dalam kondisi tersebut dalam kondisi yang minim dukungan, minim subsidi, minim empowerment, itu mereka masih kontribut besar. Jadi saya pikir inilah waktunya kita bisa mulai menghargai mereka, memberikan keberpihakan pada mereka yang lebih jelas untuk agar kita bisa sedikit memberikan rasa terima kasih kepada petani yang sudah memberikan kita produk pangan yang mereka tanam. Jadi ini merupakan salah satu momentum yang harus kita manfaatkan agar petani kita tidak makin lama makin sedikit, makin lama makin tua, lahannya makin lama makin kecil, dan nasib mereka makin lama makin tidak menentu. Dan inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan sedikit rasa terima kasih kita kepada mereka dengan keberpihakan politik kita, dengan keberpihakan anggaran kita ke depan. Keberpihakan politik dan juga anggaran. Dan ketika melihat mungkin concern dari Presiden terpilih Prabowo yang juga beliau juga sejak awal juga memang masuk ke ranah-ranah perhatian di dunia pertanian, itu sejauh mana optimisme yang mungkin Mas Arief kita masih harus buktikan ya, karena salah satu hal yang mungkin bisa menjadi pintu untuk memberikan kesejahteraan kepada petani adalah prinsip atau prioritas dari pemerintahan berikut, Pak Prabowo akan menjaga kedaulatan pangan. Dan kalau saya boleh artikan, kita interpretasikan, yang namanya kedaulatan pangan artinya kita harus mengurangi impor. Kita harus menjaga stok kita dengan produksi kita sendiri. Dan itu yang pada akhirnya harus kita address siapa? Kalau bukan petani. Petani kita ya. Jadi itulah yang pada akhirnya harus kita sikapi, karena petani kita kalau tidak diberikan insentif, tidak diberikan kredit, tidak diberikan subsidi, tidak diberikan proteksi, bagaimana mereka bisa akan melawan produk-produk impor. Itu yang pada akhirnya harus kita pilih. Memang agak mahal, memang agak sedikit menyita sedikit ruang di fiskal kita, tetapi kalau ujung-ujungnya untuk petani dalam negeri, untuk petani Republik Indonesia, kenapa tidak kita lakukan? Ya, dan butuh political will dan keberanian ya untuk mengambil prioritas kebijakan itu. Dan Mas Arief, tadi tentang nasib tragis negeri agraris yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,
kita coba cek dulu media Indonesia dengan sejumlah headline-nya, pemirsa, yang menjadi sorotan utama. Yang pertama terkait dengan netralitas aparat jadi tantangan. Para calon kepala daerah diingatkan untuk tidak melanggar aturan dan tidak menjadikan isu SARA sebagai materi kampanye. Dan di sini aparat juga menjadi salah satu bagian untuk mengawal dan mengawasi ini. Menurut Mas Arief gimana catatan dari media Indonesia? Ini adalah isu yang tidak pernah benar-benar tuntas kita address ya. Baik dari pemberantasannya atau bagaimana kita menyikapi setelah kita mengetahui ada berbagai macam pelanggaran terhadap kewenangan aparat di lapangan. Dan ini merupakan salah satu hal yang harusnya kita jadikan sekali lagi momentum untuk memberikan contoh bahwa kita belajar dari Pilpres dan Pileg kemarin. Dan apabila sekarang Gakumdu sudah akan melakukan sebuah kebijakan yang akan memberikan semacam tauladan kepada publik dan kepada para peserta pemilu, itu merupakan salah satu hal yang kita nantikan. Jadi ketegasan, keberanian, dan integritas dari Gakumdu, aparat kepolisian dan kejaksaan khususnya, itu benar-benar menjadi salah satu PR dan satu hal yang kita nantikan. Betul sekali, kita nantikan bagaimana pelaksanaan dari Pilkada serentak sampai dengan November nanti. Semoga sesuai harapan ya Mas Arief. Kita masuk mungkin menginjak ke halaman selanjutnya ya. Oh, sebelumnya ada kami sampaikan pemirsa, ada terkait dengan agresi Israel. Ini di halaman utama di media Indonesia. Anda dapat saksikan baik juga di e-papernya terkait bagaimana agresi Israel ini kian menjadi tidak hanya Gaza. Kali ini juga serangan di Lebanon mengakibatkan banyak sekali korban jiwa maupun luka. Apa maknanya dan seperti apa nanti dampaknya dengar dari serangan Israel ke Lebanon ini, Mas Arief? Yohana, kita kan sering dengar ada omongan ya atau istilah orang yang sering disebut ada aksi ada reaksi. Kalau misalnya kita sekarang lihat apakah yang dilakukan oleh Hamas di Palestina, apa yang dilakukan oleh Hezbollah di Lebanon, apakah itu aksi atau apakah itu reaksi? Nah, ini merupakan salah satu hal yang kita harus refleksikan kepada seluruh anggota Dewan Keamanan PBB atau seluruh anggota PBB untuk mulai bisa secara jernih melihat apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini merupakan sebuah hal yang memang harus segera dilakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Karena jangan sampai Lebanon itu menjadi Gaza kedua. Karena itu akan menjadi bukan hanya beban kawasan, tetapi jadi beban global. Dan apabila itu terjadi, itu pasti akan memberikan tekanan tersendiri kepada pertumbuhan atau keamanan dari kawasan dan dampaknya juga kepada kawasan yang lain, gitu ya. Bagaimana kita sekarang sedikit terganggu dengan pasokan yang terkait dengan pangan kita hanya karena ada masalah di antara Ukraina dan Rusia gitu ya. Dan bagaimana ini kalau misalnya ini terjadi lagi ada titik merah atau hotspot di Lebanon. Saya pikir ini merupakan sekali lagi saat yang tepat buat Dewan Keamanan PBB, buat seluruh anggota PBB untuk bisa bersikap lebih tegas lagi terhadap Israel dan para sekutunya. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan bersama kita. Ketika menghadapi Gaza dengan segala macam dampak yang sangat tragis seperti itu, DKPPB seolah-olah tidak bergeming begitu ya, Mas Arief. Dan kita lihat juga serangan Israel ini kan kalau dari 2011 dia begitu masih melumpuhkan Suriah terlebih dahulu, baru kemudian Lebanon, dan sekarang Gaza dia lumpuhkan juga, dan sekarang Lebanon lagi. Apa sebenarnya ini dicapai dari Israel, dan apakah memang ini benar menurut media Indonesia bahwa ini juga bagian dari skema untuk kemudian melumpuhkan keamanan atau ketahanan Timur Tengah untuk sekutu-sekutu Israel sendiri atau gimana? Saya tidak melihat itu sebagai sebuah upaya yang yang sifatnya aneksasi terhadap negara lain. Tapi dalam situasi ini antara tetangga itu kan Israel dengan Lebanon itu kan tetangga. Israel dengan Palestina apalagi itu kalau kita lihat two state solution itu juga tetangga terdekat. Upaya dunia internasional untuk mulai bisa menjaga agar para tetangga di sekitar Israel ini juga merupakan sebuah ekosistem yang harusnya kita jaga kondusivitasnya, baik dari sisi diplomasi dan pertahanannya.
ini merupakan salah satu hal yang harus ditangani segera oleh bukan saja PBB sekarang. Kalau kita lihat bagaimana sekutu Israel seperti Amerika dan Inggris, itu saya yakin kalau tanpa keterlibatan mereka, kita akan bergerak di titik yang sama. Gitu Apakah akan berpotensi perang dunia ketiga jika memang ini tidak bisa diatasi? Ini bisa menjadi salah satu potensi yang pada akhirnya tidak bisa terkendali ya. Karena kalau misalnya eskalasinya makin lama makin meluas gitu ya, saya kan tidak terlalu yakin kalau misalnya Irak akan diam saja, Iran akan diam saja gitu ya, dan kalau itu meluas, siapa yang bisa kontrol ini berikutnya? Jadi sepanjang dunia internasional tidak memiliki sebuah gerakan bersama untuk containing the problem hanya di wilayah atau antara Israel dan Palestina saja, kita akan mendapati sebuah problem yang tiba-tiba akan meluas dan tiba-tiba tidak kita bisa perhitungkan dampaknya seperti apa. Baik. Semoga lagi-lagi kita di saat situasi seperti ini kita hanya bisa bilang semoga ya Mas Arief ya untuk segera terjadi solusi penyelesaian konflik di Timur Tengah. Dan kita masuk ke halaman 2. Selain ada isu penambahan kabinet, ternyata juga ada isu terkait dengan tambah komisi, efektivitas kerja DPR meragukan. Nah, apa yang menjadi dasar dari media Indonesia menyoroti topik ini, Mas? Iya, salah satu hal yang kita ingin hindari adalah jangan sampai penambahan ini, karena penambahan nomenklatur yang terkait dengan jumlah posisi kabinet atau kementerian itu saja sudah dikhawatirkan akan membuat inefisiensi ke anggarannya jadi bengkak gitu ya. Apalagi ditambah lagi dengan penambahan komisi. Kalau misalnya size dari state budget kita memang sudah segitu, masih harus dipecah lagi untuk komisi-komisi yang ada di DPR. Saya pikir ini merupakan salah satu hal yang harus kita pikir ulang, karena jangan sampai penambahan ini hanya akan menggerogoti ruang fiskal kita gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang sama sekali tidak kita inginkan, karena yang kita bahas ini bukan uang siapa-siapa lagi loh, ini uang rakyat gitu ya, yang ujung-ujungnya akan jauh lebih bermanfaat apabila kita realokasikan untuk hal-hal yang sifatnya lebih berdampak pada publik, untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Nah, sedikit saja, ini juga ada beberapa pihak dari rekan-rekan DPR kemarin juga menyatakan bahwa ini bagian dari upaya efektivitas karena kinerja DPR dianggap kemarin belum maksimal sehingga harus ditambah komisi. Tapi ada logika yang terbalik juga, karena belum maksimal, ngapain harus ada tambah komisi. Betul, gitu. Jangan dibolak-balik ya pemikirannya. Jangan dibolak-balik. Nah, itu publik kan harus benar-benar bisa teredukasi begitu, Mas Arief. Iya. Baik, itu tadi Mas Arief dan juga pemirsa terkait dengan 3 headline utama di media Indonesia. Anda dapat saksikan langsung melalui edisi cetak pada hari ini dan juga melalui e-paper yang dapat Anda download dan juga menjadi langganan untuk menemani pagi Anda setiap hari. Dan sebelum kita akan ulas lebih dalam lagi terkait dengan tema pagi ini, nasib tragis negeri agraris, kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini. Nasib tragis negeri agraris. Hari Tani Nasional baru saja diperingati pada 24 September 2024 lalu. Namun jika kita bicara jujur, apa yang sesungguhnya kita peringati dari Hari Tani Nasional itu? Apa pentingnya? Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, hasil sensus pertanian 2023 menunjukkan tingkat pendapatan petani yang rendah dalam 10 tahun terakhir. Begitu pula dengan luas lahan garapan petani yang terus turun tiap tahun. Dalam catatan BPS, pendapatan rumah tangga petani dalam setahun sekitar 26,5 juta rupiah, yang artinya sekitar 2,2 juta rupiah per bulan, jauh di bawah rata-rata upah minimum regional atau UMR di banyak tempat. Fakta itu setali 3 uang dengan luas lahan pertanian yang menyusut tiap tahun akibat alih fungsi lahan. BPS mencatat, kian kesini jumlah petani guram kian membengkak.
Petani guram ialah petani yang lahan mereka rata-rata hanya 0,25 hektar. Hasil sensus pertanian 2023 menyebutkan bahwa penguasaan lahan kurang dari 0,25 hektar atau disebut sangat guram bahkan sebanyak 40%. Sementara itu, petani guram dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar mencapai 62,14%. Alhasil, jumlah rumah tangga usaha pertanian atau RTUP guram menjadi 16,89 juta, naik 18,49% dari RTUP guram pada 2013 yang sebanyak 14,25 juta. Maka dengan hasil usaha yang teramat minim seperti itu, wajar bila banyak yang bertanya-tanya untuk apa petani punya lahan berhektar-hektar. Mending dijual ke pengusaha properti. Uangnya bisa digunakan untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin agar nasib bisa berubah. Deretan fakta itu membuat kontribusi sektor agraris terhadap produk domestik bruto atau PDB terus menyusut, tinggal 12,5% di 2023. Pertumbuhan sektor pertanian dalam 10 tahun terakhir juga menunjukkan tanda-tanda kematian. Dari 3,69% di 2019, tinggal tumbuh 1,3% di 2023. Hal itu membuat kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor agraris terus menciut menjadi 29,4%. Jangan terlalu berharap generasi milenial dan Gen Z. Masih banyak yang mau bekerja di sektor pertanian. Timpangnya kesejahteraan masyarakat petani itu tentu menjadi alarm bagi ketahanan pangan nasional. Korelasinya sangat kuat. Jika tak ada lagi masyarakat yang mau jadi petani, dari mana sumber pangan kita dapat? Bagi yang tak mau ambil pusing, tentu jawabannya ialah impor. Apalagi Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan pangan menyebut impor adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Dengan dalih menjaga ketahanan pangan, keran impor pun dibuka lebar-lebar. Padahal di undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang pangan, penyediaan pangan nasional mesti diprioritaskan dari produksi dalam negeri dan cadangan nasional. Impor pangan dapat dilakukan jika kondisi produksi dan cadangan pangan nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan. Perbandingan dua undang-undang itu menunjukkan negeri ini semakin jauh dari kedaulatan pangan. Sungguh tragis. Negeri yang sejak zaman Majapahit terkenal sebagai negeri agraris, kini tak lagi mampu menghasilkan sendiri kebutuhan pangan untuk rakyatnya. Nyaris semuanya bergantung pada impor, dan tentu harganya bergantung pada kemurahan hati negara eksportir. Peringatan Hari Tani Nasional yang baru saja berlalu dapat menjadi perenungan kemana negeri ini mau melangkah. Masalah pangan akan terus menjadi isu nasional termasuk bagi pemerintahan mendatang selagi negeri ini masih belum bisa lepas dari ketergantungan pada impor. Pembukaan lahan-lahan baru bisa menjadi langkah awal dimulainya kembali upaya negeri ini balik ke rel semula, yakni sebagai negara penghasil pangan. Pembentukan ekosistem industri pertanian yang menjanjikan juga akan menjadi gula-gula bagi Gen Z untuk mau terjun ke pertanian. Tanpa semua itu, tentu ketahanan apalagi kedaulatan pangan hanyalah mimpi yang tak bertepi. Nasib tragis negeri agraris itu tema yang akan kita perbincangkan pemirsa. Namun kita akan jeda dulu dan kami ingatkan untuk Anda dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait dengan tema kami yang kami bahas di editorial kali ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial akan segera kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di editorial Media Indonesia pemirsa, dan sebelum kita membahas bersama Mas Arief Suditomo, anggota Dewan Redaksi Media Group, kita akan tersambung terlebih dahulu dengan Profesor Hermanu Triwidodo, Guru Besar Pertanian IPB. Pak Hermanu, selamat pagi Pak Hermanu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampurasun. Rampes. Terima kasih Pak Hermanu. Terima kasih. Bapak,
Ini terkait tema kali ini Pak, nasib tragis negeri agraris. Bagaimana Anda melihat situasi industri dan juga para petani kita saat ini dan apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya di pemerintah terpilih nanti ya untuk kemudian memiliki keberpihakan begitu terhadap nasib para petani kita. Iya, makasih Mbak Yohana, Mas Arief. Ini kalau peringatan Hari Tani tadi apa gunanya gitu ya. Tapi kebetulan saat ini di Tani dan Nelayan Center IPB sedang berkumpul petani perempuan untuk mendiskusikan adaptasi terhadap iklim dan kebijakan pertanian selama 10 tahun terakhir. Di samping itu juga dengan kawan-kawan CSO yang lain kita melakukan survei persepsi petani tentang hal tersebut begitu. Kami menyelenggarakan itu karena yang pertama seringkali kita itu mengatasnamakan petani tapi sebenarnya nggak tahu petani itu apa. Jadi kita ingin mendengar tentang petani. Sekaligus juga seringkali kita mengatasnamakan suara perempuan tapi nggak pernah mendengarkan suara mereka gitu. Jadi ini berkumpul, jadi ini sangat relevan dengan yang ada dikatakan tadi. Yang utama tadi dari pengantar tadi saya kira hampir online dengan hasil survei kita. Hampir survei kita. Kalau menurut saya selama ini dari 2 hari kemarin kita diskusi itu petani itu seringkali diperhatikan tapi tidak pernah diperhatikan manusianya. Seringkali semuanya ditumpukan ke petani, tapi tidak diperhatikan nasibnya bagaimana. Itu yang terjadi keluhan banyak. Jadi misalnya tadi di awal media Indonesia tadi ya, tadi dikatakan bahwa presiden yang lama sudah berdiskusi dengan presiden yang baru untuk hilirisasi termasuk pertanian. Nah, jangan-jangan seringkali pertanian itu dipandang kayak semudah tambang saja gitu. Jadi ini kan agak beda. Jadi seringkali kita petani itu diberi pakaian yang sebetulnya bukan tugas kita. Misalnya sekarang kaitannya dengan kedaulatan pangan dan impor. Kalau impor dikira petani nggak bisa berproduksi dan lain-lain. Tapi sebetulnya kalau kita mau ikut meringankan beban petani, itu misalnya kalau impor kita itu 10% dan pangan itu diterjemahkan sebagai beras, sebenarnya kita bisa mengurangi impor itu dengan pakai makan fungsional misalnya dari konsumen kita yang di kota-kota besar yang nggak pernah nanam, mencoba 1 hari saja nggak makan beras. Bisa umbi, bisa sagu, bisa apa. Itu udah 10% terkurangi, kita nggak usah impor lagi. Ya masalahnya perhatian terhadap itu kan nggak ada. Nah, Pak Herman. Maaf ya Mbak Yohana, siap. Ya, Pak Hermanu, menurut Anda kenapa tidak ada perhatian atau prioritas? Apa tantangan terbesar memangnya di dunia pertanian kita sebenarnya? Iya, kebetulan saya itu sering buat kartun ya. Di kartun saya yang terakhir itu bunyinya begini. Kalau program pertanian itu tidak punya niat untuk mensejahterakan dan memuliakan petani, ujung-ujungnya itu 1, mesti intimidatif, 2, mesti kolutif, 3, mesti merusak alam begitu ya. Jadi selama ini tadi seperti yang saya katakan di awal, bagaimana memperhatikan nasib petani itu, kehidupannya dan lain-lain itu tidak dipikirkan, tapi yang digenjot atau didorong itu agar produksinya begini, produksinya begitu. Dan seringkali karena itu petani dipaksa untuk melawan alam. Jadi misalnya yang biasanya nanam 2 kali setahun dipaksa menanam 3 kali setahun. Kan mesti banyak gagalnya karena nanam di luar musim. Jadi agak panjang nih. Tapi Pak Herman, ini proses judulnya belum selesai nih. Nah, lalu bagaimana kemudian langkah yang memang harus dilakukan? Langkah ideal seperti apa
yang bisa dilakukan untuk kemudian menjaga kedaulatan pangan kita melalui industri pertanian dan juga menyejahterakan para petani kita. Kalau dari penelitian Anda melihat situasi Indonesia sekarang, apa yang paling ideal? Kebijakan seperti apa? Yang pertama pertanyaannya harus bagaimana kita membuat keluarga petani sejahtera. Misalnya ini, berapa sih pendapatan yang diperlukan oleh keluarga tani dengan 2 atau 3 orang anak dalam sebulan? Kan dia warga negara Indonesia juga. Bolehkah andai kata harga pemerintah intervensi ke harga pangan, misalnya padi, setelah dihitung HPP-nya, harga produksinya, itu harus ditambahkan 15%. Seperti juga kontraktor dan lain-lain itu. Jadi pemerintah bisa membeli harga tinggi kepada petani, tetapi boleh menjual murah pada konsumen. Jadi nanti kalau subsidi, itu sebaiknya subsidi output, bukan subsidi input. Bukan memberi pupuk, bukan memberi itu, tetapi memberi harga yang layak. Saya kira mampu itu. Jadi kami pernah menghitung, andai kata subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi macam-macam subsidi itu dialihkan ke subsidi harga, itu petaninya sendiri akan menanam dan memelihara tanamannya dengan baik untuk mendapatkan harga. Contohnya kedelai saja, kalau kedelai itu harganya sekarang 7.000 sampai 8.000, kalau pemerintah membeli 12.000, petani akan berlomba-lomba nanam kedelai, jadi kita nggak usah impor. Jadi uang yang untuk impor itu diberikan ke petani kita supaya produktivitasnya, teknologinya dan lain-lain mereka bisa kembangkan. Nah, Pak Hermanu. Begitu, Mbak Yana, Pak. Yep. Ya, singkat saja, sedikit saja yang terakhir ini, Pak. Tapi menurut Anda, Pak, apakah Indonesia sekarang dari data penelitian dari IPB sendiri memang masih layak ketika disebut negara agraris, atau jangan-jangan ternyata kita sudah tidak punya cukup banyak lahan begitu? Kalau dari data seperti apa, Pak? Iya. Ada juga yang kawan-kawan di IPB yang mengatakan kita tidak boleh sombong menyebut negara agraris karena kepemilikan lahannya hanya kecil-kecil petaninya. Jadi nggak layak lah. Tapi saya tetap optimis karena begini, kalau ada diversifikasi pangan, lalu pangan itu tidak diterjemahkan sebagai padi saja, itu dengan lahan yang 2/4 hektar, dan petani tidak dipaksa nanam padi, itu bisa menguntungkan loh. Kalau palawija, hortikultura itu ditanggakan. Jadi saya sih tetap optimis karena agraris itu bukan istilah ekonomi dan lain-lain, itu masalah budaya. Jadi saya masih tetap optimis dan anak-anak Gen Z itu sekarang banyak loh yang tertarik terjun di dunia pertanian, baik di on farm-nya maupun di inputnya maupun di kulinerannya, itu banyak sekali itu. Jadi udah muncul itu. Itu baik. Mbak Yohana, Mas Arif. Baik, terima kasih Prof. Hermanu Triwidodo, Guru Besar Pertanian IPB untuk ulasannya bersama editorial Media Indonesia pagi ini. Salam sehat selalu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Mohon doanya. Baik, amin. Menjadi harapan kita bersama ya, Mas Arief ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Hermanu ya, pada akhirnya semuanya mau kita negara agraris atau enggak, tapi yang pasti adalah poinnya para petani ada masyarakat Indonesia yang tetap harus disejahterakan. Melihat situasi sekarang ternyata pendapatan mereka per tahun ternyata cuma 5,2 juta, Mas Arief. Dan di beberapa tempat 5,2 juta itu merupakan jumlah yang sangat sedikit dibandingkan UMR ya, sehingga sementara peran mereka adalah peran yang pada akhirnya amat sangat signifikan. Mereka tuh memberikan kita makan. Kita kan tidak mungkin menyandarkan perut kita pada impor terus-menerus, karena itu akhirnya kita jadi tidak berdaulat di sektor pangan. Jadi ya untuk mewujudkan atau memperlihatkan bahwa kita berterima kasih kepada mereka adalah ya kita harus menunjukkan keberpihakan kita. Lewat apa? Lewat subsidi, lewat keberpihakan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus bahas. Kalau tadi Prof. Hermanu bilang bahwa subsidi input atau subsidi output itu merupakan sebuah upaya yang masing-masing punya plus dan minusnya. Tetapi yang paling jelas adalah seberapa besar subsidi yang kita akan berikan, disitulah kita akan melihat keberpihakan kita. Nah, sebelum lebih dalam lagi, saya teringat
hal yang paling mendasar juga terkait dengan pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab adalah harga beras kita tertinggi begitu di ASEAN ya kurang lebih, tapi pendapatan petani rendah. Lalu kemana begitu alokasi dari penjualan dengan harga tinggi, otomatis kan harusnya ada untungnya begitu ya Mas Arief ya? Penentuan harga ini bukan suatu hal yang sederhana, Yohana ya, karena kalau kita punya harga tinggi dengan jumlah petani gurem yang makin lama makin meningkat, ya kita ini memiliki kurang lebih berapa petani gurem kita tuh kurang lebih ada 5 jutaan ya, yang pada dasarnya juga harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena petani gurem ini ujung-ujungnya beli beras juga. Jadi kalau misalnya kita sekarang harus menjual harga beras sangat tinggi, mereka juga menjadi pihak-pihak yang terdampak. Jadi bagaimana tadi Prof. Hermanu bilang bahwa harus ada subsidi di outputnya, di mana petani yang menanam beras, disitulah subsidi dikucurkan. Sehingga harga jual petani terhadap beras yang mereka, atau gabah yang mereka jual itu bisa menjadi investasi yang memberikan mereka semacam stimulan agar mereka semangat untuk menanam. Karena salah satu hal yang kita dapati adalah penurunan jumlah petani yang menanam kedelai, sehingga kita pada akhirnya bergantung pada impor, sementara bangsa kita adalah bangsa pengkonsumsi kedelai yang cukup besar. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, ini memberikan sebuah alarm ya, harusnya alarm kita harus nyala ini untuk melihat bahwa petani tidak semangat atau tidak mau menanam kedelai. Kenapa? Bukan karena apa-apa, karena rugi. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya perlu diadres dengan cara bagaimana kita memberikan mereka insentif atau bagaimana kita menunjukkan keberpihakan kita lewat subsidi itu. Jadi ini merupakan sebuah saat ya, sebuah momentum di mana kita harus mengetuk hati pemerintah dengan Menteri Keuangan nanti yang ada di bawah pemerintahan Pak Prabowo, seberapa jauh mereka mengalokasikan dana atau anggaran di APBN untuk mensejahterakan petani kita. Betul. Dan apakah juga ada alokasi di tengah banyaknya hutang yang mungkin sedang menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo ya? Baik, terima kasih Mas Arief, kita akan lanjutkan, namun kita akan jeda dulu pemirsa. Sesaat lagi editorial Media Indonesia masih akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan tema pagi ini. Namun kita akan menyapa dulu para penelpon yang sudah antri di line telepon kami. Kita sapa Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk menyampaikan tanggapannya. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana Margareta dan Bung Aris Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Dipersilakan Ibu. Aduh, iya, ini persoalannya klasik banget dari zaman dahulu ya. Jadi ini persoalannya para tengkulak, pialang atau sekarang sebutannya kartel begitu. Itu dari mulai ada ini data dari bantuan dari pemerintah mengenai bibit unggul. Nah itu yang
yang langsung bisa menguasai itu pelaku tulonsat itu. Bagaimana supaya mereka bukan petani, tapi memperalat petani untuk mendapat keuntungan. Nah, belum nanti pupuk langsung mereka berpikir bagaimana cara supaya si petani ini ya dapat pupuk, tapi dari mereka yang atur. Nah, kemudian sampai dengan panen, penggilingan begitu. Itu juga sama prosesnya, bagaimana menggiling dan harga penjualan. Bukan untuk padi saja, Mbak Yohana, untuk sayur-mayur pun masyarakat yang di pegunungan itu. Nah, itu mereka menentukan segalanya dengan awal memberikan pinjaman dulu untuk supaya mereka para petani itu dapat menanam, lalu tapi nanti kalau sudah panen harga adalah mereka yang menentukan. Nah, kaum milenial, anak-anak muda yang ingin jadi petani, lalu wah kalau gitu kita bisa nanam nih tanpa pinjam dari itu dengan modal yang seadanya, hasilnya bagus apa. Nah, tapi dibelinya itu menurut harga mereka, jadi nggak bisa jual sendiri. Sengaja ke pasar induk, Mbak, itu pedagang di pasar induk itu tidak mau nerima kalau bukan dari tengkulak-tengkulak yang lama itu. Jadi akhirnya sayuran busuk begitu saja. Mungkin ya, Ibu. Ya kalau dibimbing, ada pengawalan dari awal sampai akhir itu. Tadi menurut Pak yang dari IPB itu mungkin memang paling mudah kalau sudah akhir, kalau masa penjualan itu kalau harga rendah diberi subsidi, mungkin itu yang paling tepat. Karena Baik, jangan Ibu sampai Indra. impor. Iya, karena tanpa Jangan sampai impor pun ya. kita bisa asal Ya. di kawal. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Indra untuk kesaksiannya ya, sharingnya dari pengalaman di lapangan. Dan kita ke Temanggung, tadi dari Cirebon kita ke Temanggung, Jawa Tengah, ada Bapak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak, semangatnya silakan Pak Sukarwan. Begini Mbak, dengan temanya nasib tragis negara agraris. Pertama, Belanda itu menjajah Indonesia 3,5 abad loh, 3,5 abad loh. Saya tidak tahu seabad berapa tahun, itu ingin mencita-citakan Indonesia jadi negara agraris dunia. Makanya kita tidak punya pabrik gula tanpa Belanda, kita tidak punya rel kereta api tanpa Belanda, kita tidak punya stasiun bagus seperti Gambir tanpa Belanda. Yang kedua, jangan sampai salah urus negara agraris yang dikaruniai Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya Indonesia loh yang punya 2 musim sangat bagus, negara lain tuh ngiri. Tapi kenapa sekarang remaja-remaja Indonesia menghindari jadi tani, artinya tani modern loh. Seperti saya tuh petani, tapi petani modern. Saya, maaf saya tidak sombong, saya S2 UII, sekarang jadi petani. Yang ketiga, ini Pak Prabowo belum lama ini menunjuk Sudaryanto, orang Jawa Tengah sebagai wamen pertanian. Saya kurang apal menteri pertaniannya siapa. Harusnya Indonesia digalakkan padat karya. Pupuk harus gampang. Zaman saya SD SMP beli pupuk sekilo, 1 ton, 10 ton, ada uang, ada barang. Sekarang dijatah-jatah, menjerit petani. Yang ketiga, mari Indonesia menggalakkan fakultas-fakultas pertanian seperti Gajah Mada, Undip, IPB Bogor. Harus bisa mengendalikan, membuahkan, menghasilkan petani-petani modern, setidaknya jadi penyuluhan. Zaman Pak Harto, penyuluh-penyuluh kecamatan diajai Honda Win, Honda Interes sangat gencar menyuluh ke desa-desa. Sekarang mampet, macet total. Sekarang beralih ke jalan tol, ke luar negeri, jadi TKW. Negara Indonesia yang agraris ditinggalkan, salah urus. Ini saya mengharap besar Pak Prabowo. Ya, Harus bisa, semoga Sudaryanto harus bisa ada gebrakan.
Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Soekarwan bisa didengarkan ya oleh para pemangku kebijakan. Terima kasih Pak Soekarwan untuk catatan-catatannya. Dan kita dari Jawa Tengah menuju ke Banten. Kita akan sapa Pak Izar, ada di Cilegon, Banten. Ini semuanya daerah-daerah agraris ya, Mas Arief ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan ini Banten. Kita menampung aspirasi. Menampung aspirasi. Ya. Silakan Pak Azhar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Yohana, Pak Arief. Boleh, silakan Bapak singkat padat ya Pak ya, dan jelas. Ya, oke. Saya mau nambahkan saja, sebenarnya sudah lengkap sekali dari Prof, juga dari teman-teman yang dua tadi ya. Yang pertama mengenai produk. Ya, fakta diperlihatkan bahwa produk itu mahal di pasar, murah di petani. Jadi petani itu kecil kemungkinan untuk untung, jadi tidak menarik. Itu fakta yang saya perhatikan. Tapi kalau kita pergi ke pasar, mahal-mahal itu barang-barang pertanian, apalagi buah misalnya ya. Nah, kemudian yang kedua, harus lebih difokuskan lagi, tadi sudah dibilang, ini subsidi. Jadi kalau berbicara masalah subsidi bukan cuma pupuk, tapi juga produknya. Produk itu diyakinkan akan diterima oleh pasar, dibantu oleh pemerintah. Jadi subsidinya bukan hanya pupuk, tapi juga produknya. Itu menarik, jadinya kita akan ke sana. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Kalau kita berbicara infrastruktur, itu bukan cuma bendungan-bendungan, tapi infrastruktur untuk mengangkut produk-produknya. Sementara ini masih sangat kurang. Ya, bendungan banyak, tapi produk-produknya yang akan diangkut ke perkotaan itu masih mengalami kendala. Jadi lebih berfokus ke sana yang akan datang. Yang keempat, mengenai industri pertanian. Industri pertanian itu harus dibantu teknologinya juga. Jadi kalau kita melihat produk industri pertanian, kita kalah dengan Thailand. Kalau kita pergi ke luar negeri melihat produk-produk industri pertanian, produk Indonesia itu hampir nggak ada. Kecuali daerah-daerah khusus-khusus kita cari-cari ada. Misalnya produk mie instan dan sebagainya. Tapi yang betul-betul produk industri pertanian dari Indonesia tidak ada. Yang ada itu pertanian dari Thailand, Vietnam. Saya kira itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Izar dari Cilegon, Banten, dan ada ya Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Ibu Indra dari Jawa Barat. Langsung saja Mas Arief, komentarnya Mas Arief. Ya, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Indra, Pak Soekarwan, dan Pak Izar tadi adalah suara yang amat sangat jelas ya, yang merepresent nasib para petani kita. Dan bagaimana mereka dengan sangat rinci melihat berbagai macam aspek end-to-end yang pada akhirnya mereka bisa ilustrasikan. Itu kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini adalah bangsa yang tahu atas apa yang pada dasarnya harus dilaksanakan. Jadi tadi ada yang menyatakan bahwa ada wamen yang baru yang menjadi harapan buat mereka untuk bisa mengubah nasib petani menjadi lebih sejahtera. Itu merupakan salah satu hal yang juga kita harus tagih dan kita jaga. Kenapa? Karena kita ini harus memanfaatkan momentum, Yohana. Kalau misalnya Pak Prabowo ingin menghadirkan kedaulatan pangan, yang paling harus bisa kita jaga adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan petani lewat harga jual yang mereka nikmati, lewat fasilitas yang mereka nikmati, training, teknologi, dan juga hilirisasi. Kenapa kalau misalnya tadi kita mendengar bahwa yang namanya hilirisasi itu harusnya bukan hanya di minerba saja, tetapi juga harus di pertanian dong. Untuk pada akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah ekosistem pertanian yang bisa menguntungkan banyak pihak gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat kita nanti. Kenapa? Karena lahan pertanian makin lama makin kecil. Usia petani kita makin lama makin tua. Orang-orang yang pada dasarnya memiliki usia yang muda sudah sangat tidak tertarik untuk menjadi petani. Mereka yang punya skill rendah, mereka jadi TKI. Mereka yang punya skill dan pendidikan tinggi, mereka pergi ke kota untuk jadi professionals. Dan siapa yang mau jadi petani kalau mereka jumlah lahan makin lama makin kecil dan ketertarikan mereka untuk menjadi petani makin lama makin sedikit gitu ya. Siapa yang kasih makan kita? Nah, satu hal sebelum saya lupa Mas Arya, terkait dengan lahan yang semakin sempit ini kan juga ada rencana begitu kan, kebijakan di era nanti Pak Prabowo untuk membuka lahan-lahan baru khususnya di Papua segala macam. Itu sudah cukup belum ya kira-kira nanti akan menjadi sebuah solusi jitu begitu
Apabila itu berhasil dan benar-benar berproduksi, kita berharap itu akan menjadi salah satu solusi. Namun salah satu hal yang kita bahas di sini adalah nasib petani kan. Dan siapa yang mengerjakan sana? Kalau yang mengerjakan adalah bagian dari industri, itu bukan akan menjadi pihak hal yang mensejahterakan secara langsung petani. Dan ini menjadi salah satu hal yang kita harus jaga juga. Kalau ada pembukaan lahan, kita harus pastikan bahwa itu adalah petani. Dan itu akan menjadi sebuah akselerator kan untuk bisa meningkatkan kedaulatan pangan kita dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Baik, kita akan ulas lebih dalam lagi, Mas Arief. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Editorial Media Indonesia akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, kembali kita masuk kepada solusi. Tapi sebelumnya, mindsetnya itu seperti apa ya, Mas? Kita kalau misalnya image-nya negara yang agraris itu masih negara berkembang. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, negara-negara maju di luar sana itu pun juga masih kemudian menjaga kedaulatan pertanian mereka. Amerika, Eropa, dan juga bahkan Israel sendiri ya. Kita harus mengakui begitu. Teknologinya bagus. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa menerapkan itu begitu? Karena keberpihakan. Kembali pada keberpihakan. Karena kita harus sekali lagi berkontemplasi apakah kita sudah berpihak pada petani. Dan keberpihakan itu tidak bisa dengan ucapan gitu ya. Keberpihakan itu harus ditunjukkan lewat alokasi anggaran. Artinya sebenarnya untuk menjadi negara maju itu juga bisa dari sektor pertanian kalau memang mau begitu ya, Mas? Ya, keberpihakan itu kan harus dibuktikan ya. Lewat apa? Lewat anggaran. Dan kalau misalnya sekarang yang paling simpel saja, apa yang kita alokasikan buat petani kita, seberapa jauh, seberapa besar subsidi kita berikan kepada mereka untuk pupuk misalnya, itu kan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keberpihakan kita untuk memberikan pupuk bersubsidi itu tidak sesuai dengan jumlah yang diperlukan, gitu ya. Tidak sampai 100%, itu di bawah 100% yang kita berikan kepada petani untuk pupuk bersubsidi. Nah, akhirnya kalau misalnya sekarang pemerintahan baru ini ingin menunjukkan bahwa mereka ingin sekali menjadikan kedaulatan pangan sebagai prioritas mereka, harus dimulai dengan bagaimana kita menyikapi terhadap jumlah ekspor yang kita akan lakukan. Kalau kita berani menyikapi seberapa jauh berapa jauh jumlah impor yang kita akan lakukan. Kalau kita sudah berani menentukan hal tersebut, kita pasti harus menjawabnya lewat produksi dalam negeri. Kalau kita akan menyasar atau mentargetkan produksi dalam negeri di angka tertentu, kita sudah tidak lain tidak bukan adalah mensejahterakan petani agar mereka lebih bersemangat untuk menanam berbagai macam komoditas yang kita perlukan. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus mereka nikmati dan kita cerminkan itu dalam anggaran kita. Baik, terima kasih. Kita lihat nanti seperti apa ya, Mas Arief. Ini menarik sekali transisi pemerintahan dengan skema pemerintahan Presiden terpilih Prabowo yang baru. Nanti siapa-siapa juga profesional yang akan ditempatkan di situ, itu bagian dari sebenarnya ini akan berpihak atau tidak. Terima kasih Mas Arief untuk ulasannya bersama Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, pembentukan ekosistem industri pertanian yang menjanjikan juga akan menarik bagi Gen Z untuk mau terjun ke dunia pertanian. Tanpa semua itu, ketahanan dan juga kedaulatan pangan hanyalah mimpi yang tak bertepi. Demikianlah Editorial Media Indonesia untuk kali ini. Saya Yohana Margareta undur diri. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Sampai jumpa. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.